Selamat datang di channel Conversasio bersama saya Ariska Warganegara. Hari ini kita akan membahas banyak hal, terutama pertanyaan teman-teman. Ya, satu sesi Q&A mengenai apa istimewa sekolah di Inggris. Saya ingin memulai dari satu argumen bahwa yang paling penting adalah kita mempunyai kesempatan untuk mendapat scholarship atau beasiswa. Karena dimanapun sekolah, kalau Anda bisa mendapatkan satu scholarship, itu satu momen yang sangat prestisius. Oke, saya akan mulai dengan apa dan bagaimana sistem sekolah di Inggris. Seperti yang kita tahu bahwa sistem Anglo-Saxonis itu sangat berbeda dengan sistem Eropa daratan. Di Inggris misalkan untuk level PhD kita tidak mengenal masuk ke kelas atau menghadiri kuliah yang diberikan oleh para dosen, tapi kita langsung uh, melakukan research apa yang ingin kita lakukan, dan di awal tahun pertama atau di akhir tahun pertama itu kita akan dievaluasi dengan apa yang kita sebut sebagai transfer viva, dan ini adalah momen-momen yang sangat menentukan buat PhD student, karena jika Anda lolos, Anda akan terus untuk menjadi PhD candidate, tapi jika Anda gagal, ya Anda harus pulang kampung, kira-kira begitu. Dengan sistem yang sangat mandiri ini, maka yang paling penting sebenarnya ketika Anda ingin apply uh, katakanlah PhD di kampus-kampus di Inggris, Anda harus tahu terlebih dahulu Anda apa yang Anda ya research. Kemudian yang paling penting juga Anda harus mempunyai pengalaman dalam bidang research yang Anda ingin riset di level PhD tersebut. Saya berpikir jangan coba-coba untuk melakukan riset yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan untuk di level PhD. Karena yang paling penting adalah bukan seberapa bombastisnya riset Anda, tapi yang paling penting adalah Anda bisa selesai PhD atau tidak. Itu yang paling penting. Yang kedua, soal tuition fees atau biaya sekolah. Memang sekolah di Inggris ini relatif mahal dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Eropa daratan seperti Prancis, Italia, kemudian Belanda, Jerman, dan beberapa negara lain. Tapi memang saya pikir biaya sekolah yang mahal itu sangat worth it, dalam artian bahwa kita sebagai PhD student misalkan kita diberikan ruangan sendiri. Walaupun ruangan itu harus berbagi dengan beberapa teman, tapi kita mempunyai fasilitas sendiri, kita mempunyai personal komputer sendiri, kita bisa akses perpustakaan 24 jam, terutama yang online ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan uh, service misalkan interlibrary loan. Jika bukunya tidak tersedia di perpustakaan itu, kita bisa calling atau menelpon atau mengontak petugas perpustakaan untuk mencarikan bukunya dan lain-lain. Dan saya pikir memang biaya yang dikeluarkan untuk tuition fees di Inggris yang untuk level PhD misalkan rata 300-an juta per tahun itu worth it jika kita kemudian melihat fasilitas yang diberikan. Kemudian selanjutnya soal bagaimana akomodasi. Nah, Inggris sebagai salah satu negara yang memang sudah sangat welcome banget dengan mahasiswa-mahasiswa asing, tentunya melihat akomodasi adalah hal penting dari student yang ingin sekolah di Inggris. Oleh sebab itu memang typically akomodasi di Inggris Raya itu terbagi menjadi dua. Pertama, akomodasi yang disediakan oleh kampus atau kita bisa sebut sebagai akomodasi kampus atau campus accommodation, dan akomodasi yang di luar kampus. Nah, memang kalau dilihat dari dua tipe ini ada perbedaan. Yang jelas akomodasi di dalam kampus tentunya mostly lebih mahal dibandingkan dengan akomodasi di luar kampus. Kenapa lebih mahal? Karena dia eksklusif sekali, tempatnya di kampus. Bahkan di kampus saya dulu di University of Leeds misalkan akomodasi di dalam kampus itu juga menyediakan makan ya, sarapan untuk mahasiswa yang memang tinggal di dalam akomodasi kampus. Berbeda dengan akomodasi di luar kampus. Nah, saya ingin menjelaskan akomodasi di luar kampus ini sebenarnya juga menarik
Menarik kenapa? Karena kita disediakan dengan banyak pilihan, mulai dari akomodasi yang sangat mahal sampai dengan akomodasi yang sangat murah. Dan perusahaan penyedia atau provider penyedia akomodasi di luar kampus ini juga beragam, sehingga kemudian mahasiswa baru tidak perlu bingung untuk memilih akomodasi mana yang akan dipilih, tinggal sesuai dengan budget saja. Dan yang paling penting, di samping kita mempertimbangkan budget, juga jarak antara akomodasi dan kampus ini juga penting, karena kalau jaraknya terlalu jauh juga, kemudian kita harus menggunakan public transportation atau kita harus menggunakan kendaraan pribadi sendiri, tentunya itu akan sangat costly karena ada penambahan biaya yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mostly student luar negeri itu mencoba untuk mencari akomodasi di luar kampus semurah mungkin dan sedekat mungkin dengan kampus. Nah, karena dengan dekat dengan kampus, kita tidak perlu untuk mengeluarkan dana transportasi misalkan. Kemudian selanjutnya adalah proses bimbingan. Nah, kalau saya misalkan pengalaman saya di level PhD, setiap mahasiswa PhD itu um, biasanya dibimbing 2 sampai 3. Tapi rata-rata 2 pembimbing. Pembimbing pertama sebagai main supervisor dan pembimbing kedua sebagai second supervisor. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari proporsi ya kewenangan, proporsi penilaian yang bisa diberikan oleh supervisor kepada student, itu sebenarnya antara pembimbing satu dan pembimbing dua tidak ada bedanya. Semua juga memperoleh 50%, 50%. Proses bimbingan ini menarik karena saya ingat misalkan ketika saya pertama kali bimbingan, ya kita ya sebelum masuk ke hal yang detail atau teknis soal bagaimana research kita ke depan, tentu pertemuan pertama itu perkenalan, kemudian kita saling lebih mengenal tentang hal-hal yang sifatnya personal. Pembimbing juga ingin tahu soal kita, background kita, latar belakang edukasi kita, penelitian kita, dan lain-lain. Termasuk juga pembimbing secara terbuka menyampaikan soal siapa diri mereka dan lain-lainnya itu. Masuk ke pertemuan kedua dan ketiga, memang kita sudah mulai berbicara soal aspek akademik ya, apa yang hendak kita research, kemudian bagaimana riset itu seharusnya, kemudian apa yang harus dibaca dan lain-lain. Memang kalau dalam pengalaman saya, dalam waktu 3-6 bulan kita itu memang harus banyak membaca literatur untuk membuat satu literatur ilmiah. Literatur review atau mereview kajian kepustakaan, karena review kajian kepustakaan ini penting untuk meletakkan di mana posisi research kita begitu. Berbeda dengan